Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Anggi Rahmanto, NIM 200863226. Saya dari Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Padang, Prodi Penjaskesrek Universitas Negeri Padang. Baiklah, di video kali ini saya akan menjawab soal ujian tengah semester mata kuliah senam, kode seksi 202010860251. Baiklah, yang pertama yakni jelaskan apa yang dimaksud dengan senam. Merupakan suatu cabang olahraga yang melibatkan performina, gerakan yang membutuhkan kekuatan, kecepatan, dan keserasian gerak fisik yang teratur. Nomor 2 yakni jelaskan sarana dan prasarana yang ada dalam senam. Sarana adalah sesuatu yang dipakai sebagai alat untuk mencapai makna dan tujuan. Sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses. Baiklah, soal nomor 3 yakni jelaskan alat yang dipertandingkan untuk putra dan putri. Untuk alat yang dipertandingkan untuk putri ada 4, yaitu lantai, meja, lompat, palang bertingkat, dan balok keseimbangan. Untuk artistik putra ada 6, yaitu lantai, meja lompat, gelang-gelang, ring, kuda pelana, palang sejajar, dan palang tunggal. Soal nomor 4 yakni jelaskan kondisi fisik umum yang dibutuhkan dalam senam. Yakni yang pertama, daya tahan umum. Daya tahan umum adalah kapasitas jantung dari paru-paru untuk menjaga tubuh bergerak dalam waktu lama. Yang kedua yakni daya tahan otot adalah kemampuan untuk menampilkan penggulangan gerak atau keterampilan secara terus-menerus. Yang ketiga, kekuatan. Kekuatan adalah jumlah daya maksimum yang dikeluarkan otot atau sejumlah otot. Yang keempat yakni kelentukan. Adalah jarak gerak dalam persendian atau beberapa sendi. Soal nomor 5 yakni jelaskan kondisi fisik khusus yang dibutuhkan dalam senam. Baiklah, kondisi fisik yang pertama yakni harus mempunyai kekuatan, yakni adalah komponen kondisi fisik seseorang tentang kemampuannya dalam mempergunakan otot untuk menerima beban sewaktu bekerja. Yang kedua yakni daya tahan. Dalam hal ini dikenal 2 macam daya tahan, yakni daya tahan umum adalah kemampuan seseorang dalam menggunakan sistem jantung dan persaudaraan darahnya secara efektif. Selanjutnya yakni kecepatan atau speed adalah kemampuan seseorang untuk mengerjakan geraknya bersinambung dengan bentuk yang sama dalam waktu sesingkat-singkatnya. Selanjutnya daya lentur adalah aktivitas seseorang dalam menyesuaikan diri untuk segala aktivitas dengan pengeluaran tubuh yang luas. Selanjutnya kelincahan adalah kemampuan seseorang untuk merubah posisi di arena tertentu. Selanjutnya koordinasi adalah kemampuan seseorang mengartikan bermacam-macam gerakan yang berbeda ke dalam pola gerakan tungkai secara efektif. Selanjutnya keseimbangan adalah kemampuan seseorang mengendalikan organ-organ saraf otot. Yang terakhir yakni reaksi atau kemampuan seseorang untuk segera bertindak secepatnya dalam menanggapi rangsangan yang ditimbulkan lewat indera saraf atau feeling lainnya. Baiklah, soal selanjutnya yakni nomor 6, jelaskan secara jelas bagaimana latihan dasar untuk gerakan rolling ke depan, bulat, V, dan sudut. Untuk latihan dasar rolling ke depan dapat dilakukan 2 cara.
yakni guling ke depan dengan sikap awalan jongkok dan sikap awalan berdiri. Beralih ke soal selanjutnya, yakni nomor 7. Jelaskan fase pelaksanaan gerakan rolling ke depan bulat V dan sudut. Rolling ke depan bulat, sikap awalan yakni jongkok kedua tangan menumpu pada matras sebelah bahu. Yang kedua, kedua kaki diluruskan, siku tangan ditekuk, kepala dilipat sampai dagu menyentuh dada. Badan dicondongkan ke depan sehingga berat badan berada di kedua telapak tangan. Dan selanjutnya caranya yaitu kedua tangan melumpuhkan tumpuan dari matras dengan tangan berpindah ke arah depan antara kaki kiri dan kaki kanan dan melakukan tolakan tangan untuk berusaha bangun. Selanjutnya kembali berdiri lurus dengan kaki cepat dan posisi siap. Cara rolling ke depan sudut yang sikap pertama yakni jongkok kedua tangan menumpu pada matras sebelah bahu. Yang kedua, kedua kaki diluruskan, siku tangan ditekuk, kepala dilipat sampai dagu menyentuh dada. Selanjutnya badan dicondongkan ke depan sehingga berat badan berada di kedua telapak tangan. Selanjutnya mengguling ke depan dengan mendaratkan tengkuk terlebih dahulu dan kedua kaki dibuka dengan lutut tetap lurus rapat ke depan. Selanjutnya kedua tangan melemaskan tumpuan dari matras dengan tangan berpindah ke arah luar samping kaki kiri dan kaki kanan dan melakukan tolakan tangan untuk berusaha bangun. Selanjutnya kembali berdiri lurus dengan kaki rapat dan posisi siap. Baiklah, soal selanjutnya yakni soal nomor 8. Jelaskan apa kesalahan yang sering terjadi pada gerakan rolling ke depan dan cara mengatasinya. Kesalahan pada gerakan rolling ke depan yang sering terjadi yakni penempatan tangan terlalu jauh ke depan sehingga kaki susah untuk mendorong. Keseimbangan tubuh kurang baik saat mengguling ke depan. Hal ini disebabkan karena sikap tubuh kurang bulat. Selanjutnya, salah satu tangan yang mampu kurang bulat atau bukan telapak tangan yang digunakan untuk menumpu di atas matras. Ada juga posisi mengguling kurang sempurna. Hal ini disebabkan karena kepala menolak ke samping. Ada juga posisi mengguling menjadi tidak lurus karena arah tangan tidak lurus. Ada lagi dagu tidak sampai menyentuh dada sehingga sering terjadi cedera leher. Selanjutnya keseimbangan tidak terjaga karena mendarat dengan lutut seharusnya telapak kaki. Selanjutnya kurangnya tumpuan berat badan ke tangan sehingga susah untuk melakukan tolakan. Cara mengatasinya yakni dengan membantunya secara perlahan-lahan seperti menompang pundak pelaku ke arah guling ke depan dan membawanya ke arah guling. Yang kedua, membantu mendorong kaki dan membawa ke arah guling. Baiklah, soal selanjutnya soal nomor 9 yakni jelaskan apa kesalahan yang sering terjadi pada gerakan rolling ke belakang dan cara mengatasinya. Kesalahan yang sering terjadi saat melakukan rolling ke belakang yakni penempatan tangan terlalu jauh ke belakang, tidak bisa menolak. Yang kedua, keseimbangan tubuh kurang baik saat mengguling ke belakang. Hal ini disebabkan karena sikap tubuh kurang bulat. Salah satu tangan yang menumpu kurang bulat atau bukan telapak tangan yang digunakan untuk menumpu di atas matras. Ada lagi posisi mengguling kurang sempurna. Hal ini disebabkan karena kepala menolak ke samping. Cara mengatasinya yakni bisa seperti menompang dan mendorong punggung pelaku ke arah gulingan dan membawanya ke arah gulingan, yakni dengan cara membantunya. Yang kedua yakni
membantu mengangkat punggul dan membawanya ke arah gulingan. Baiklah, selanjutnya soal terakhir yakni nomor 10. Jelaskan apa yang dimaksud dengan gerakan keseimbangan dan cara melakukan sikap kapal terbang dan serta kayang dan sikap lilin. Keseimbangan adalah kemampuan untuk mempertahankan tubuh dalam posisi keseimbangan maupun dalam keadaan statik atau dinamik, serta menggunakan aktivitas otot yang minimal. Keseimbangan dibagi menjadi dua, yaitu keseimbangan statis dan keseimbangan dinamis. Cara melakukan sikap kapal terbang yakni yang pertama, pemulihan berdiri dengan kedua kaki rapat dan kedua tangan di samping badan. Selanjutnya, rentangkan kedua tangan ke samping lurus jajar bahu. Yang ketiga, bungkukan badan ke depan sejajar dengan lantai. Selanjutnya, salah satu dahi diangkat lurus ke belakang hingga membentuk sikap kapal terbang. Adapun cara melakukan sikap kayang, yang pertama, sikap awalan diawali dengan posisi tidur terlentang. Yang kedua, tekuk kedua lutut hingga tumit menyentuh pantat. Yang ketiga, tekuk siku tangan sehingga telapak tangan menyentuh matras. Yang selanjutnya, angkat badan ke atas secara perlahan. Setelah itu dibantu dengan dorongan kedua tangan dan kaki hingga lurus. Adapun cara melakukan sikap lilin, yakni cara melakukannya yaitu posisikan tubuh tidur terlentang, kemudian rapatkan kedua kaki dan angkat kedua kaki lurus ke atas. Pinggul ditahan dengan menggunakan kedua tangan, sementara posisi pundak tepat menempel pada lantai. Baiklah, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Baiklah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.